Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar. Sekarang anak-anak persiapkan buku pena 6B halaman 92 sampai 93 dan alat tulisnya ya. Catat apabila ada hal-hal yang perlu dicatat. Hari ini kita sudah mulai masuk tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larb dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan. Wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN.
Dalam pameran negara-negara ASEAN pada teks tersebut, terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Tahukah kamu? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya magnetis litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami adalah magnet yang terjadi secara alami, misalnya magnet bumi. Yang kedua, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh benda-benda yang menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari adalah hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, kompas, dan lain-lain. Kutub-kutub magnet. Setiap magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Bentuk-bentuk magnet. Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Sifat-sifat magnet. 1. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. 2. Memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan saling tolak-menolak. 4. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Di sini ada contohnya, kutub yang jenisnya berbeda akan saling tarik-menarik. Sedangkan kutub yang jenisnya sama akan saling tolak-menolak. Yang kelima, magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga materi yang Ustazah sampaikan dapat dipahami. Selalu semangat anak soleh dan soleha kelas 6. Tugas hari ini nanti akan Ustazah share di grup WA kelas. Dan untuk kegiatan literasi, anak-anak bisa membaca materi yang akan dipelajari besok di Bupena 6B halaman 89. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.